Kali ini akan membahas pertanyaan nano keramik coating dari para customer. Pertanyaan dari Mas Jack 230. Nano keramik coating itu diapain ya? Nano keramik coating itu dia lapisan untuk bagian catnya. Bagaimana cara melakukan perawatan mobil setelah di coating? Apakah jika mobil di nano coating bisa menghilangkan baret? Wah, ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari Wika Autocar akan membahas seputar pertanyaan nano keramik coating dari para customer. Dan kita membuka pertanyaan via media sosial. Yang pertama, pertanyaan dari Mas Jack 230. Nano keramik coating itu diapain ya? Jadi akan saya terangkan. Nano keramik coating itu dia lapisan untuk bagian catnya. Jadi bagian yang terkena cat nanti akan dilapisi nano keramik coating, gitu ya penjelasannya. Fungsi dari nano keramik coating itu dia melindungi bagian yang sudah di coating, gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mita, bagaimana cara melakukan perawatan mobil setelah di coating? Ya, mobil yang sudah di coating itu memang sangat masih perlu perawatan berkala. Artinya ketika mobil sudah di coating sampai rumah, nanti begitu dipakai kehujanan, nah itu mobil mau diapakan? Nah itu perawatannya cukup simple, artinya dicuci seperti biasa, mobil diguyur pakai air, kemudian kalaupun mau dikasih sampo boleh-boleh aja, asalkan jangan pakai deterjen atau jangan beli yang sampo khusus, memang khusus buat sampo mobil gitu. Kemudian untuk perawatan lingkungan itu bisa diberikan bag yang sifatnya spray, artinya yang semprot. Jadi kayak semprot seperti ini, nanti disemprotkan di bagian bodi mobil, kemudian dilap secara merata gitu untuk perawatannya. Jadi ya sangat simpel, cukup dengan itu aja. Nanti untuk perawatan bulanan per 6 bulan itu nanti bisa maintain ke workshop yang dia menyediakan garansi coatingnya gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Lia. Mobil baru itu apa perlu di nano coating atau nunggu lama dulu baru di coating? Ya, pertanyaan sangat bagus. Mobil baru kalau saya pribadi menganjurkan untuk di coating, karena meskipun mobil itu baru, belum tentu ada tambahan dari dealer-dealer dia menambahkan coating gitu. Jadi mumpung mobilnya juga masih baru, saya sarankan untuk di nano keramik coating gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Diana Sari. Mas, mobil saya baret-baret, baiknya bagaimana? Nah, ini mobil baret-baret ditanyakan bagaimana. Jadi mobil yang sudah baret itu nanti kalau di coating aja tetap dia nggak bisa nutup, artinya karena coating itu dia sifatnya hanya melindungi, bukan untuk memperbaiki gitu. Jadi nanti prosesnya mobil yang sudah baret itu kita polishing dulu. Selama baretan itu tidak mengenai dasar cat, masih bisa disamarkan atau dihilangkan. Baru untuk selanjutnya baru di coating gitu. Jadi ya mobil yang sudah baret
kembali lagi tergantung kepada tingkat baretannya atau luka pada bagian catnya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nuri Eko. Berapa lama proses pengerjaan nanokramic coating? Wah, bagi berapa lama? Kalau berapa lama ini tergantung pada jenis mobilnya, kemudian tergantung pada apa yang dikerjakan. Artinya semua kembali ke apa yang mau kita kerjakan. Misalkan mau masukkan mobil ukuran small, ukuran medium atau ukuran large, nah itu nanti untuk proses pengerjaannya menyesuaikan dengan ukurannya gitu ya. Terus kemudian ini pertanyaan dari si Sigit. Jika mobil sudah di nanokramic coating, apakah tidak apa-apa jika terkena air hujan? Ya tidak apa-apa. Mobil sudah di coating, artinya ya sudah bebas-bebas saja. Selama proses coatingnya itu dia memiliki pengeringan yang pakai lampu, pakai infrared, yaitu mobil begitu keluar dari workshop sudah siap untuk diajak jalan-jalan gitu. Jadi meskipun nanti begitu keluar dari workshop dia kena air hujan, saya pastikan untuk coatingnya sudah aman ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu dari Azrori 17. Pertanyaannya, pengerjaan nanokramic coating meliputi apa saja? Ya, pastinya nanokramic coating itu meliputi keseluruhan bagian yang sudah terkena cat. Yang kalau mobil dia bagian mobil yang dia kena cat itu bisa kita coating gitu. Terus kemudian bagian kaca itu juga bisa di coating. Terus kemudian bagian trim itu juga bisa di coating. Kalau untuk bagian trim memang ada ada ketahanan sendiri untuk bagian trim, karena trim itu sifatnya dia plastik, jadi mungkin karena dia nggak bisa di polishing, artinya ya pasti ketahanannya akan beda sama yang sudah dicat gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Diki, apakah jika mobil di nano coating bisa menghilangkan baret? Wah, ini yang bisa menghilangkan baret itu, tapi ya kembali lagi tergantung ke baret, tingkat baretnya. Artinya baretnya, jika baretnya dalam ya pasti tetap harus di repaint, tapi kalau baretnya dia tipis bisa dihilangkan pakai dengan cara polishing. Tahap polishingnya nanti jika baik dan benar baru dilapisi coating gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Nurholis. Ya, Mas Nurholis. Mobil saya warna putih atau silver, apakah akan terlihat lebih mengkilap jika di nanokramic coating? Untuk warna-warna terang seperti warna putih, warna silver, jika di nanokramic coating ya pasti akan terlihat mengkilap dan pastinya dia akan lebih kelihatan fresh gitu ya. Tidak kayak menguning, jadi dia kelihatan fresh, kembali seperti baru lagi gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fandi Solo. Bisa tidak pengerjaan nanokramic coating dilakukan di rumah? Wah, ini pengerjaan nanokramic coating itu bisa dilakukan di mana saja, yang penting Anda tahu cara melakukannya gitu. Tapi apabila tidak tahu cara melakukannya, ya saya sarankan Anda bisa menghubungi workshop yang menerima panggilan untuk pengerjaan nanokramic coating di rumah, dan pastinya workshop itu mempunyai peralatan atau perlengkapan yang memadai untuk pengerjaan di rumah gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari
Aditya Putra, jika mau menambah layer atau lapisan nano, apakah berpengaruh pada hasil nanokami coating? Nanokami coating ya. Jika menambah, jadi penambahan lapisan itu pasti akan menjadikan hasil yang lebih sempurna. Artinya selama penambahan tidak berlebihan atau sesuai dengan porsi pengerjaan sih tidak masalah ya. Untuk sesi Q&A kali ini sampai di sini dulu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, kita sambung lain waktu. Semoga jawaban-jawaban tadi menambah wawasan kamu tentang nanokeramik coating. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you next video.